Selamat pagi siswa-siswa saya kelas 11 MIPA dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap semangat mempelajari matematika peminatan apapun kondisinya. Kita ke materi bab baru, suku banyak atau polinom. Kali ini video ini hanya dibatasi pada bentuk umum suku banyak atau polinom dan operasi aljabarnya. Bentuk umum suku banyak atau polinom adalah an kali x pangkat n plus n-1 kali x pangkat n-1 dan seterusnya sampai terakhir a1 kali x pangkat 1 plus a0. Di mana pada bentuk ini variabelnya adalah x, sementara pangkat tertinggi variabelnya adalah n. Nah, dari pangkat tertinggi variabelnya adalah n ini, maka suku banyak tersebut bisa kita katakan berderajat n. Untuk koefisien x pangkat n adalah an. Sementara koefisien x pangkat n-1 adalah an-1. Demikian seterusnya. Untuk konstanta, yaitu suku yang tidak mengandung variabel, yaitu a0. Apabila suku banyak ini kita tulis dalam bentuk fungsi, maka tinggal kita tambahkan di depan adalah px sama dengan suku banyak tersebut. Sementara apabila suku banyak ini kita tulis dalam bentuk persamaan, maka bisa ditambahkan di bagian belakang sama dengan 0. Ini suatu ciri khas bentuk persamaan. Operasi pada suku banyak tentu saja sama seperti yang lain ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian saya kira ini familiar sejak SMP kalian dapatkan. Akan lebih fokus ke pembagian untuk materi kali ini ya. Untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, misalnya ini dua suku banyak yang dijumlahkan dan dikurangkan, prinsipnya sama, kurungnya dibuka, kemudian dikelompokkan suku-suku yang sejenis, kemudian disederhanakan. Hanya saja perlu diwaspadai kalau bentuknya pengurangan. Apabila suku banyak ini dikurangkan, kemudian buka kurung ya, suku banyak yang di depan buka kurungnya aman-aman saja, tetapi untuk yang suku banyak yang di belakang ini, minus ini mempengaruhi isinya ini. Jadi dia akan menjadi min 6x pangkat 3, kemudian sini akan menjadi plus 3x kuadrat, kemudian sini adalah min x, kemudian sini adalah plus 4. Nah, setelah kurung dibuka, dikelompokkan sesuai suku yang sejenis, kemudian disederhanakan. Untuk yang perkalian juga sama. Dua suku banyak dikalikan. Ambil suku di suku banyak pertama 5x, kemudian dikalikan ke suku banyak yang kedua. Ini ya 5x kalikan ini. Kemudian suku yang kedua di suku banyak yang pertama yaitu plus 3 kalikan ke suku banyak yang kedua. Kemudian distribusikan, dikalikan, setelah itu kelompokkan suku yang sejenis, kemudian disederhanakan. Saya kira kalian familiar di bidang ini. Nah, kita akan fokus ke pembagian suku banyak. Berapa hasil pembagian suku banyak berikut? Nah, untuk bisa menjawab ini, salah satu cara adalah kita kembali ke materi SD, yaitu porogapit, di mana Bapak Ibu guru SD kita mengajarkan porogapit 5847 yang dibagi 3 tentu saja akan menghasilkan 1949 bertahap ya. Ambil 5 dulu, 5 bagi 3 dapat 1, 1 kali 3 dapat 3, kemudian 5 kurangi 3 dapat 2, kemudian turun 8 menjadi 28. 28 dibagi 3 dapat 9, 9 kali 3 dapat 27, dikurangkan dapat 1, kemudian turun, dan seterusnya, sampai menghasilkan hasil bagi 1949, kemudian sisanya adalah 0. Nah, demikian juga untuk porogapit ini. Tentu saja untuk yang dibagi kita tulis di sebelah sini, sementara pembaginya kita tulis di sebelah kiri ya. Nah, untuk pembagian ini maka kita cukup melihat bagian depan saja. Jadi ini cukup kita lihat 10x pangkat 3, sementara sini adalah 5x. Jadi 10x pangkat 3 dibagi dengan 5x tentu saja akan menghasilkan 2x kuadrat. Kemudian 2x kuadrat ini kita kalikan dengan suku banyak ini, pembaginya akan menghasilkan 10x pangkat 3 plus 6x kuadrat. Kemudian dari dua suku banyak ini kita kurangkan, tentu saja ini habis ya. Kemudian ini tersisa min 25x kuadrat. Setelah itu suku yang ini turun min 10x. Kemudian
sama seperti tadi, kita lihat depannya saja, min 25x kuadrat dibagi dengan 5x. Tentu saja akan menghasilkan min 5x. Kemudian min 5x kita kalikan dengan ini, pembaginya seluruhnya akan mendapatkan min 25x kuadrat min 15x. Kurangkan dua suku banyak ini akan menghasilkan 5x. Kemudian turun suku yang terakhir yaitu plus 3. Dilihat depannya saja, 5x dibagi 5x akan menghasilkan plus 1. Kemudian plus 1 kalikan 5x plus 3 menghasilkan 5x plus 3. Kurangkan akan menghasilkan 0. Nah, jadi hasil bagi dari suku banyak ini dibagi 5x plus 3 adalah 2x pangkat 2 min 5x plus 1. Nah, ini hasil baginya. Nah, salah satu cara yang diperkenalkan pada bab ini adalah Bagan Horner. Ini terkenal Bagan Horner ya. Bagan Horner seperti ini ya. Kita buat seperti L, kemudian ini tandanya jumlah, kemudian kita isikan yang dibagi adalah koefisiennya saja. Jadi 10 min 19 min 10 plus 3. 10 min 19 min 10 plus 3. Kemudian untuk mengisi sebelah sini pembagi, maka kita lihat pembaginya 5x plus 3. Pembaginya dimisalkan AX min B. Sehingga A-nya adalah 5, sementara B-nya adalah min 3. Ya, karena ini sih pembaginya AX min B. B-nya min 3. Kemudian mengisi yang sebelah sini, itu adalah dari B per A. B-nya min 3, A-nya 5. Jadi min 3 per 5. Cara kerjanya adalah, ini kita tambahkan ya, kita isikan yang titik-titik ini, kemudian yang bintang ini tidak usah diisi. Jadi ini ditambahkan 10, kemudian 10 dikalikan min 3 per 5, didapatlah min 6. Kemudian kita tambahkan ini, didapatlah min 25. Min 25 kalikan min 3 per 5, didapatlah 15. Kemudian kita jumlahkan ini, tambahkan hasilnya 5. 5 kalikan min 3 per 5 akan mendapatkan min 3. Kemudian dijumlahkan hasilnya 0. Nah, terlihat di sini 0, ini 0. Nah, ini ini adalah sisanya ya, sisa. Jadi 0 0 ini adalah sisa. Sementara bagaimana kita bisa melihat hasil baginya ini, yaitu 2x kuadrat min 5x plus 1. Untuk melihat hasil bagi, Bagan Horner rumuskan bahwa hasil bagi bisa dilihat dari Hx per A. Sementara A-nya adalah 5. Dan Hx itu bisa kita lihat dari ini ya. Koefisien dari yang sebelah sini ya. Ini adalah koefisien X pangkat 0, koefisien X pangkat 1, koefisien X pangkat 2. Jadi bisa kita tuliskan Hx ini adalah 10x kuadrat min 25x plus 5. Koefisien X pangkat 0. Yang dibagi dengan A. A adalah koefisien X pada pembagi, yaitu 5. Semuanya dibagi 5 akan menghasilkan 2x kuadrat min 5x plus 1. Dan ini adalah hasil bagi dari pembagian ini. Ya, sama, 2x kuadrat min 5x plus 1. Nah, ini Bagan Horner ide baru dari bab ini yang akan kita pakai. Contoh yang lain, x pangkat 4 min 16 yang dibagi dengan x plus 2. Nah, kita langsung menggunakan porogabit. Ya. Nah, untuk x pangkat yang dibagi ya, x pangkat 4 min 16, ini terlewatkan ya. Jadi x pangkat 3-nya nggak ada, x pangkat 2-nya nggak ada, x pangkat 1-nya nggak ada. Maka agar lebih mudah kita buat dia panjang ya, panjang dengan catatan suku-suku yang tadi saya sebutkan itu koefisiennya adalah 0 ya. Jadi x pangkat 4 plus 0x pangkat 3 plus 0x pangkat 2 plus 0x min 16. Ini akan hasilnya sama dengan yang dibagi ini. Nah, jadi kita tuliskan dalam porogabitnya itu dalam bentuk panjang, kemudian pembaginya x plus 2. Yang dilihat depannya saja, x pangkat 4 yang dibagi x, yaitu x pangkat 3. X pangkat 3 kali pembagi seluruhnya mendapatkan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3. Kurangkan akan menghasilkan min 2x pangkat 3. Kemudian turun sukunya ditambah 0x kuadrat. Yang dilihat suku depannya saja, min 2x pangkat 3 dibagi x akan menghasilkan min 2x kuadrat. Min 2x kuadrat kalikan ini semuanya menghasilkan min 2x pangkat 3 min 4x kuadrat. Kemudian kurangkan akan didapatlah 4x kuadrat. Ini habis suku yang sini.
Kemudian turun suku berikutnya yaitu ditambah 0x. Yang dilihat depannya saja 4x kuadrat dibagi x, maka didapatlah plus 4x. Plus 4x kalikan pembagi seluruhnya didapat 4x kuadrat plus 8x, kemudian kurangkan. Ini habis akan menghasilkan min 8x. Turunlah suku yang terakhir yaitu min 16. Min 8x dibagi x akan dapat min 8. Min 8 kali itu semua didapat min 8x min 16, dan hasil pengurangan ini adalah 0. Sisanya 0, sementara ini adalah hasil bagi. Jadi hasil bagi dua suku banyak ini adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 4x min 8. Bagaimana kalau kita kerjakan dengan bagan Horner? Tentu saja koefisien-koefisien yang kita isikan adalah ini. Hati-hati karena dia suku-sukunya tidak teratur, maka yang kita tulis adalah ini, bagian yang bentuk panjang ini, jadi 1, 0, 0, 0, min 16. 1, 0, 0, 0, min 16. Kemudian untuk pembaginya adalah x plus 2. Pembaginya adalah ax min b, di mana a-nya 1, b-nya adalah min 2. Untuk menuliskan di sini adalah b per a, berarti min 2 yang dibagi 1 alias min 2. Ingat cara kerjanya, ini tidak usah isi ya, kosongnya aja, misalnya bintang ini dijumlah 1 kali min 2 tulis di sini, dijumlah dapat min 2, kemudian min 2 kali min 2 dapat 4, kemudian jumlah 4 kali min 2 min 8, dijumlah min 8 kali min 2 16, dan dijumlahkan adalah 0. 0 di sini adalah setara dengan ini, artinya dia sisanya 0. Sementara untuk hasil bagi bagaimana? Hasil bagi lihatnya adalah ini ya. Rumus hasil bagi adalah hx per a. A-nya adalah 1, sementara hx bisa lihat dari sini. Ingat, ini adalah koefisien x pangkat 0, 8, min 8, x pangkat 1, 4x, koefisien x pangkat 2, min 2x kuadrat, dan koefisien x pangkat 3, x pangkat 3 yang dibagi 1, tidak lain ya dia sendiri, yaitu x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 4x min 8. Sama ya, hasil baginya sama dengan cara porok kapit. Kesamaan suku banyak. Dua suku banyak px dan qx dikatakan sama, ditulis px ekivalen qx, atau bisa juga ya px sama dengan qx, begitu ya. Bila koefisien variabel yang berpangkat sederajat adalah sama. Contoh soalnya adalah seperti ini. Kita disuruh mencari a, b, c sama r. Ini a, b, c sama r apabila dua suku banyak berikut adalah sama atau ekivalen. Nah, cara kerjanya gampang saja ya. Untuk yang ruas kiri kita jalankan dari ini, ruas kiri tetap, sementara yang ruas kanan kita kita kalikan ya dengan menggunakan operasi perkalian tadi, menghasilkan ini. Kemudian habis itu kita kelompokkan yang sebelah kanan tadi ya, suku yang sejenis ya. Jadi ini x pangkat 3 tetap nggak ada yang sama. Kemudian kalau x pangkat 2 ini sama dengan yang ini. Jadi kita kelompokkan jadi satu, yaitu suku berikutnya adalah b min 2a x kuadrat. Sementara yang berikutnya adalah suku yang memuat x, yaitu cx sama min 2bx. Jadi c min 2b dalam kurung, kemudian kalikan dengan x. Sementara suku terakhir konstanta, yaitu yang tidak mengandung variabel x, yaitu min 2c plus r, atau saya tuliskan r min 2c. Nah, dari bentuk ini kita samakan ya, kita samakan dengan ruas kanan, di mana yang suku yang memuat x pangkat 3 kita samakan, sehingga bisa kita lihat bahwa koefisiennya adalah sama, berarti a-nya adalah 4. Sesuai apa yang ditanyakan, berapakah nilai a, b, c, dan r? A-nya sudah ketemu 4. Kemudian suku yang memuat x kuadrat kita samakan. Koefisiennya tentu saja sama, yaitu yang sini 2, yang sebelah kanan b min 2a. Kita proses, b min 2a sama dengan 2. A-nya sudah ketemu 4, substitusi, akhirnya b ketemu 10. Kemudian dengan cara yang sama untuk yang c juga begitu ya. Yang c koefisien yang memuat x. Nah, di sini tidak ada suku yang memuat x, berarti 0 di sini ya. Jadi 0 akan sama dengan c min 2b. 0 sama dengan c min 2b. Substitusi nilai b yang sudah ditemukan pada langkah sebelumnya, ketemulah c-nya 20.
Dan yang terakhir untuk mencari R, kita gunakan persamaan dari dari konstanta ya. Konstanta sebelah kiri adalah plus 3, sementara konstanta sebelah kanan R min 2C. Jadi 3 sama dengan R min 2C, C-nya 20, didapatlah R-nya 43. Beberapa soal juga berbentuk seperti ini. Diketahui kesamaan ini, ya, berapakah nilai M? Itu artinya apa? Ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berapakah nilai M yang cocok? Oke. Untuk melihat soal ini, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah pecahan yang dijumlah. Pecahan yang dijumlah bisa dilakukan atau disederhanakan apabila penyebutnya sama. Nah, jadi kita lihat penyebut ini X min 1 sama X plus 1. Nah, ini belum sama. Cara menyamakan ya kita kalikan. Hasil perkalian ini bisa kita duga yaitu X kuadrat min 1. Nah, ini ada hubungannya dengan 1 min X kuadrat. Akan tetapi, perkalian X min 1 kali X plus 1 adalah X kuadrat min 1. Sementara ini dan ini ruas kanan itu penyebutnya 1 min X kuadrat. Dan dia kelihatan tidak sama. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita samakan untuk yang bagian penyebut kiri dan penyebut kanan. Nah, tapi kita cara berpikirnya startnya dari itu tadi ya. Oke, kita cermati langkah-langkahnya, kita tulis soalnya ya. Kemudian untuk yang sebelah kiri, tentu saja ini penjumlahan pecahan biasa. Caranya ya kita samakan penyebut ya. Ini jadi penyebut X min 1 X plus 1, yang ini juga penyebut X min 1 X plus 1. Akibatnya M ini dikalikan X plus 1 dan N ini kita kalikan X min 1. Kemudian dikalikan karena ini penyebutnya sudah sama dan hasil perkaliannya ini adalah X kuadrat min 1, semuanya X kuadrat min 1. Ini kita kalikan MX plus M, kemudian yang ini NX min N. Sementara untuk yang ruas kanan sekali lagi X kuadrat min 1 tidak sama dengan 1 min X kuadrat. Oleh karena itu diakali ya, bagaimana caranya kita buat sama. Jadi kita keluarkan pada bagian penyebut ini kita keluarkan min 1. Jadi min 1 dikali berapa biar hasilnya 1 min X kuadrat. Tidak lain adalah min 1 kalikan X kuadrat min 1. Karena ini kalau dikalikan ke sana akan menghasilkan min X kuadrat. Min 1 kali min 1 akan menghasilkan positif 1. Jadi min 1-nya kita keluarkan. Setelah itu, agar penyebutnya sama-sama X kuadrat min 1, maka min 1-nya kita naikkan ke atas saja untuk dikalikan dengan ini, 4 min 2X. Jadi min 1 kita naikkan ke atas, kalikan dengan 4 min 2X. Oke, kita taruh di sini ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, setelah itu karena ini penyebutnya sudah sama, maka bisa dijadikan sebuah suku ya. Penyebutnya sudah sama dan dia penjumlahan, jadi MX plus M, kemudian NX min N. Kita lihat di ruas kiri dulu. Setelah itu kita sederhanakan suku yang sejenis yang memuat X ya. Di sini yang memuat X, MX sama NX bisa kita sederhanakan jadi M plus NX. Sementara yang tidak memuat X atau konstanta adalah M min N. Jadi sini M min N. Sementara penyebutnya X kuadrat min 1. Kemudian untuk yang ruas kanan, penyebut sudah bagus, X kuadrat min 1. Tinggal kita kalikan ini, min 1 ke sini. Jadi akan didapatlah 2X min 4. Nah, dari bentuk ruas kanan ini, 2X min 4 per X kuadrat min 1. Sementara yang ruas kiri juga sama. Di sini penyebutnya juga sudah sama. Maka dapat diartikan bagian pembilang sama. Jadi suku-suku pada bagian pembilang sama. Artinya M plus N adalah 2. Kemudian M min N adalah min 4. M plus N 2, M min N min 4. Substitusi, eliminasi saja seperti SMP ya. SPLDV, maka didapatlah N-nya 3, M-nya min 1. Jadi seperti itu. Nilai suku banyak. Diketahui suku banyak PX. Nilai suku banyak PX untuk X sama dengan H adalah PH. Apa artinya notasi ini? Berarti substitusi H ini ke dalam P. Artinya H ini menggantikan X. Nanti bisa kita lihat nilai suku banyaknya. Contoh yang paling simpel adalah tentukan suku banyak
diketahui suku banyak Px sama dengan X pangkat 4 min 16. Berapakah nilai suku banyak Px untuk X sama dengan min 2? Semudah mensubstitusikan X diganti dengan min 2. Jadi min 2-nya ini gantikan X, masukkan, jadi min 2 pangkat 4 kurangi 16, didapatlah 0. Sementara kalau nilai suku banyak Px untuk X sama dengan 3 adalah substitusi aja, X-nya ganti 3, didapat 81 dikurangi 16 adalah 65. Nah, ini saya kira sudah familiar sejak SMP, tapi apa hubungannya dengan ilmu kita? Nah, cara lain adalah kita gunakan pakai bagan Horner yang baru saja kita pelajari tadi ya. Sekali lagi, untuk menuliskan bagan Horner berarti kita harus curiga. Ini X pangkat 4, X pangkat 4 kemudian langsung dikurangi 16. Kita kehilangan X pangkat 3, X pangkat 2, dan X. Jadi bisa kita buat untuk mempermudah di cara Horner ya, dalam buat bentuk panjang di mana suku-suku yang tadi saya sebutkan koefisiennya adalah 0. Jadi kita tulis 1, 0, 0, 0, min 16. Kemudian seperti tadi ya, suku banyak Px, ini berapa nilai suku banyak Px untuk X sama dengan min 2. Jadi min 2-nya ini kita masukkan ke situ aja. Jadi sini adalah pengganti min 2. Kemudian cara kerjanya seperti tadi, dijumlah 1 dikali min 2, dijumlah min 2 dikali 4, dijumlah 4 dikali min 8, dijumlah min 8 dikali 16 dijumlah 0. Nah, 0 disinilah yang kita sebut sebagai nilai suku banyak. Yang tadi disebut sisa ya. Ternyata sisa dan nilai tadi, nilai untuk suku banyak X sama dengan min 2, ternyata juga hasilnya 0. Ini 0-nya sama ini ya. Jadi 0 ini sama, jadi jawabannya adalah 0 didapat dari sini. Sementara untuk menentukan ini, kita dapatkannya dari sini langsung. Dengan cara yang sama untuk pertanyaan B juga gitu. Kita tulis suku banyak tadi ya, koefisiennya 1, 0, 0, 0, min 16. Sementara bagian yang sebelah sini, kita substitusi dari nilai X tadi. Nilai X-nya kan 3. Cara kerjanya sama, dijumlah 1 dikali 3, tulis di sini, dijumlah 3 dikali 9, tulis di sini, dijumlah 9 kali 27, tulis dijumlah 27 kalikan 81, dijumlah 65. Nah, 65 inilah yang kita sebut sebagai P3 atau nilai suku banyak P untuk X sama dengan 3, yaitu 65. Dan hasilnya sama dengan cara yang tadi. Oke. Saya kira itu saja dari saya. Seperti biasa, kalian kerjakan soal-soal berikut. Semua soal adalah uraian. Tulis dalam buku catatan, scan semua jawaban dan foto screenshot belajar kamu. Kemudian upload di Google Classroom sesuai petunjuk yang telah ditentukan. Ada 5 soal, semuanya adalah uraian. Saya ambilkan dari medsosnya Kemdikbud, kata Siglar, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Artinya apa? Untuk start, kita nggak perlu yang luar biasa. Ya, yang penting endingnya luar biasa, tapi harus kamu mulai begitu ya. Oke, tetap sehat, lawan COVID. Mari belajar dari rumah, pantang mengeluh dan terus berkarya. Terima kasih.